manajemen waktu kayak tips dan lain-lainnya tuh kadang nggak works. Yang penting adalah selesaiin satu persatu sampai kelar gitu. Jadi di sana itu aku ngerasa kayak, oh manisnya itu bukan cuma hasil gitu, justru karena perjuangannya gitu kan. Yang membuat aku berkesan adalah ketika aku membagikan ilmu ke teman-teman gitu ya, apalagi ke teman orang asing misal. Brody, Hidden Gems, ayo bersinar, waktunya kita bicara. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan aku Audi dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2024 dan aku Aura dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2024 yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, topik kita hari ini cukup spesial nih teman-teman, apalagi buat kamu yang sebentar lagi bakalan jadi mahasiswa, khususnya di UB, Fakultas Vokasi. Kita akan bahas lebih dari sekedar kuliah, rahasia sukses mahasiswa UB Vokasi. Di mana kesuksesan mahasiswa UB Vokasi bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang mengeksploitasi diri sejak awal. Kuncinya adalah tetap konsisten dan adanya kemauan belajar. Nah, bener banget nih Aura, karena jujur aja ya, kuliah tuh gak cuma soal tugas, absen, atau bahkan ujian doang. Tapi gimana sih cara kita untuk memanfaatkan peluang yang ada, untuk agar kita bisa berkembang, juga meningkatkan prestasi kita nih. Oke, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang bisa kasih banyak insight buat kita semua, yaitu Kak Cilia Aulia. Halo teman-teman, semuanya. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah aku sehat. Gimana kamu? Benar sehat. Ya, benar sehat. Oke, makasih banyak ya Kak Cilia karena udah meluangkan waktu untuk berhadir pada podcast Brody pada hari ini. Di mana Kak Cilia ini adalah seorang mahasiswa Universitas Brawijaya dari Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Informasi, di mana Kak Cilia adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan IPK 3,95 dengan sejumlah prestasi akademik maupun non-akademik yang mengesankan. Kak Cilia juga dikenal sebagai digital business and e-commerce, juga pribadi yang terorganisir, penuh semangat, serta memiliki pengalaman dan minat tinggi di bidang copywriting, content writing, media sosial, dan marketing. Nah, selama menempuh studinya, Kak Cilia ini telah meraih banyak penghargaan loh teman-teman, kayak Most Outstanding Student UB Diploma kategori 2025, menjadi jurnalis kampus Prasetya Universitas Brawijaya 2024, serta juara ketiga dalam Indonesian Vocational Olympiad 9 2024. Dia juga menjabat sebagai Kepala Komite Brawijaya International Students Conference 2023 dan First Winner of Speech di Riset Karya Ilmiah Cup 2023, serta pernah mengikuti kurs global di Harvard Medical School. Nah, sedangkan dalam karir kepenulisannya, Kak Cilia ini pernah menjadi writer pada Project Writer Intern di Yayasan Karya Bakti United Tractor, serta pernah juga menjadi bentuk tribut 17 tahun yayasan tersebut. Oke, selain itu juga kan Kak Cilia ini kalau nggak salah punya pengalaman juga ya Kak, sebagai writer and journalist intern di Prasetya UB nih. Dan hal tersebut membawa Kak Cilia bisa menjadi penulis, bahkan meliput lebih dari 35 berita nih yang dibuat di media nasional ya, seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, dan lainnya. Nah, Kak Cilia ini juga aktif lebih dari 10 konten news setiap bulannya di media sosial UB dengan engagement tinggi yang mencapai audiens lebih dari 500.000 dengan pencapaian luar biasa di berbagai bidang, termasuk pembicara lebih dari 26 acara. Oke guys, sekarang kita bakalan masuk ke sesi obrolan kita bersama narasumber kita yang keren banget nih ya, yaitu Kak Cilia. Kak Cilia, tadi kan kita udah baca CV Kak Cilia yang panjang banget itu. Mulai dari jadi penulis, pembicara, jurnalis, dan banyak lagi hal-hal keren lainnya. Nah, tapi kita penasaran nih, dari semua itu dari awal itu gimana sih Kak? Apa sih yang bikin Kakak aktif dan produktif sejak awal kuliah? Oke, thank you ya pertanyaannya. Jadi teman-teman buat yang mungkin masih clueless mau ngapain atau
mau ngisi kesibukannya dengan apa itu nggak apa-apa. Karena aku dari awal maba pun masih mencari tahu, bahkan bisa disebut kayak masih adaptasi gitu ya dengan lingkungan di vokasi, masih menerima juga mungkin bukan jurusan yang dulu aku impikan, tapi ternyata sekarang jadi jurusan yang aku syukuri. Itu aku juga mencari gitu, mencari membuka jalurku pelan-pelan gitu. Jadi nggak harus semuanya yang mungkin disebutkan tadi itu instan gitu ya, sekali capai, tapi itu butuh proses yang panjang. Dan apa sih yang men-trigger aku sampai akhirnya aku mengikuti banyak hal gitu. Awalnya tuh sesimpel aku ingin mengisi kesibukan gitu. Karena aku waktu awal tuh masih kayak ngerasa kesepian, baru jadi mahasiswa gitu kan ya. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan biar nggak sedih atau mungkin apa ya, biar hariku lebih berwarna aja gitu. Itu awalnya. Terus alhamdulillahnya aku waktu itu ikut satu UKM ya, namanya RKIM, Riset Karya Ilmiah Mahasiswa, itu di skala universitas. Di sana aku ketemu banyak teman-teman dari berbagai macam fakultas. Jadi aku sharing-sharing lah sama mereka gitu. Gimana sih di prodi mereka gitu. Akhirnya dapat ilmu baru. Terus aku juga diajakin tuh lomba. Aku masih inget banget lomba pertama aku itu juga nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa berkontribusi yang banyak gitu. Bisa dikatakan aku kayak numpang waktu itu dan nggak apa-apa ternyata. Setiap seorang yang ingin apa ya belajar lebih banyak pasti awalnya juga nggak tahu gitu, nggak ngerti harus gimana. Dari sana aku belajar lagi dan ikut lomba-lomba yang lain gitu. Dari esai yang mungkin lebih sederhana, lalu ke KTI, karya tulis ilmiah, kemudian diajak juga sama temanku, "Ayo Cihil coba lomba speech," gitu kan, mulai lomba public speaking gitu. Mungkin, dari dulu emang aku suka di atas panggung atau di depan mic gitu ya. Cuma karena ini di skala universitas yang menurut aku besar, itu rasanya deg-degan juga, grogi dan nggak yakin. Tapi kalau aku nggak memulai, maka nggak akan ada kali kedua, nggak akan ada kali ketiga, dan kali selanjutnya. Jadi yang penting apa? Aku mulai aja dulu. Dan ternyata aku juara. Di sana aku kepercayaan diriku bertambah. Oh mungkin aku berbakat di sini nih kalau aku asah terus. Sampai akhirnya aku ikut merambah ke yang lain, lomba misalnya puisi atau mungkin presentasi di lomba kayak KTI gitu kan perlu public speaking juga ya teman-teman. Di sana aku juga melatih itu gitu. Sampai yang mungkin awalnya cuma nyari pengalaman, di sana aku menemukan peluang gitu. Bahkan kalau ada masalah di akademik ya, di apa namanya, di kampus, segala sesuatu yang nggak enak, yang masalah nggak apa ya, aku selalu memandang itu bukan masalah, tapi aku memandang itu sebagai peluang gitu. Dimana kita rubah itu jadi sesuatu yang besar gitu. Sekalipun kita mungkin seorang yang kecil, seorang yang bukan belum bisa apa-apa gitu, kita punya kendali gitu di diri kita. Mungkin triggernya adalah kalau apa ya, aku bisa merubah nasibku yang bisa hanyalah diriku sendiri. Mungkin dari sana sih. Keren banget sih Kak, jawaban Kakak. Bener-bener mau mencoba memulai hal baru ya Ya, Kak, dari bener. pengen nyoba gimana sih aku nih berbakat mencari peluang Ya. gitu ya. Terus ini juga kalau nggak salah Kakak juga pernah jadi writer intern ya di Yayasan Iya, Karya Bakti bener. Cekto. Dan bahkan bukunya diterbitin bareng Kompas ya Kak. Itu keren banget sih Kak. Gimana menurut Kakak proses dari bisa nulis itu bahkan bisa bergabung di tim besar seperti itu, Kak? Oke, pertanyaannya menarik ya. Jadi mungkin yang teman-temanku tahu atau publik tahu itu ketika buku itu udah terbit dan hasilnya gitu ya. Tapi sebenarnya prosesnya tuh panjang. Bahkan sepanjang apa ya, sepanjang hidupku itu emang dari kecil aku nulis gitu. Dan tulisan pertama aku percayalah belum serapi sekarang. Itu perlu banget development yang lama sekali. Kayak misalnya waktu awal dari kecil aku diajak ibu aku untuk lomba bersyair. Bersyair dulu tuh berarti kayak puisi gitu ya, puisi pidato gitu. Di sana kan berarti aku membacakan karya orang lain. Aku dikenalkan dengan karya orang lain, oh menarik ya. Gimana kalau suatu hari karya aku gitu. Di sana di SMP itu aku mulailah ikut namanya Evel puisi. Di sana aku dilatih kayak nulis yang puisi yang baik itu gimana sih gitu. Itu awalnya dulu. Tapi kok aku merasa bahwa puisiku gini-gini aja ya, nggak pernah menang, dilombain juga nggak ada yang suka mungkin. Aku mikirnya gitu. Tapi aku terus nulis, karena passion itu bukan ketika kita jago. Tapi yang kita lakukan tanpa peduli kita menderita apa enggak, tapi kita tetap lakukan. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada hasil, kita tetap lakukan tuh yang namanya passion. Dan aku percaya bahwa, oh mungkin
dengan aku menulis tuh aku nggak tersiksa gitu loh. Aku menulis itu malah kayak refleksi diri, aku menulis bisa ekspresi seluas-luasnya gitu kan, kayak aku main karakter di tulisanku ini. Jadi di sana aku terus nulis dan menemukan karakterku akhirnya. Sampai akhirnya, ikut jurnalistik gitu kan, itu juga melatih tulisanku, ikut KTI juga melatih tulisanku. Dari sanalah baru aku mendapatkan, apa ya, kayak gimana caranya kalau misalnya tulisannya awalnya ini dari hobi, itu jadi passion, dari passion gimana kalau jadi pekerjaan. Nah, itu aku coba daftar di magang, namanya kan wajib magang ya kalau di vokasi ya teman-teman. Itu kebetulan semester 5 kemarin aku harus magang untuk konversi sekitar 20 SKS. Nah, itu cukup berat. Jadi kayak aku daftar ke banyak hal dan percayalah ketika teman-temanku bilang, "Oh, Hilya pasti lolos nih MSIB dengan pengalamannya Sudang dan lain-lain," gitu. Itu ekspektasi teman-teman aku. Tapi apa qadarullahnya aku ditolak bahkan sampai 35 perusahaan gitu yang nolak. Kenapa sampai 35? Karena aku nulis setiap hari tuh ketika ada email-email penolakan gitu. Mohon maaf Anda tidak lolos, coba lagi dan aku mencoba seluruhnya, seluruh peluang di mataku, entah yang paid, entah yang nggak paid, pokoknya aku coba aja gitu. Di mana rezekiku itu Allah yang tentukan kan. Akhirnya aku ada satu hari di mana emailnya itu bukan tentang penolakan, tapi aku diterima gitu di Yayasan Karya Bakti United Tractors, member of Astra gitu kan. Jadi di sana itu aku ngerasa kayak, oh manisnya itu bukan cuma hasil gitu, justru karena perjuangannya gitu kan. Dan tahapannya tentu panjang dari seleksi CV gitu. Aku benerin CV itu mungkin revisi 7 kali gitu ya. Aku tanya ke kating-kating gimana yang perlu diperbaiki, kemudian aku lolos ke tahap portofolio gitu ya. Aku bikin portofolio sekitar 35 halaman, isinya itu karya-karya aku dari muda gitu loh, dari yang dini tadi. Kemudian wawancara dengan HC, dengan user, sampai akhirnya wawancara dengan kepala yayasannya dan akhirnya aku keterima di situ. Perjalanannya ya panjang di sana, alhamdulillah lingkungannya sportif, jadi aku membuat bukunya karena sudah ada pengalaman ya, jadi tinggal meneruskan dan mengembangkan aja sampai akhirnya Kompas pun aku nggak tahu kalau itu bakalan ditakdirin di sana gitu teman-teman. Jadi aku ditolak Kompas itu mungkin ada 7 posisi ya gitu. Tapi alhamdulillahnya aku rezeki berjodoh dengan Kompas tuh lewat sana. Aku dikasih tahu bahwa direksi dari UT tuh bilang, oke ini bukunya diedit bareng tim Kompas ya. Di situ aku oh ini loh rencana Allah itu yang disiapin gitu. Mungkin aku nggak lolos di magang, nggak lolos untuk ngeditin punya karya orang, tapi karyaku dan timku yang dieditin. Jadi itu. Jadi ketika satu kegagalan, percayalah ada pintu-pintu keberhasilan lain yang disiapin Tuhan. Teman-teman. Benar banget sih Kak, benar-benar sebuah itu perjuangan Jadi Kakak. kita lebih baik mencoba terus gagal daripada tidak mencoba sama Iya sekali. benar banget gitu. Oke. Sekarang aku juga mau tanya, Kak Cila kan pernah diundang ke CNN Awards, ke CNN Indonesia Awards. Bagaimana sih Kak rasanya jadi mahasiswa tapi udah tampil di ranah nasional? Oke teman-teman, jadi mungkin CNN Awards 2024 ya waktu itu ya. Jadi kayak karena aku jurnalis di Prasetya, otomatis sering banget ikutin kegiatan-kegiatan liputan gitu ya. Awalnya sih dari skala universitas dulu sih, kayak mungkin Grab yang acara kemarin ke UB gitu, atau mungkin meliput wisudanya kating-kating yang mau lulus gitu. Sampai akhirnya ada undangan nih dari CNN buat UB datang gitu kan. Jadi cuma beberapa yang terpilih lah invitationnya itu. Nah, dari sekian banyak jurnalis di di Prasetya itu ditawarin siapa yang berkenan gitu. Akhirnya aku ditawarin juga, kebetulan karena aku belum dapat magang. Nah, di sanalah kesempatan aku untuk ikut gitu. Makanya kan aku bilang tadi ya, kegagalan tuh pasti membuka pintu-pintu yang lain gitu. Akhirnya aku berangkatlah ke Surabaya gitu kan, ke The Westin waktu itu. Sempat dibatalin juga, diundur, di reschedule gitu. Akhirnya kalau emang rezeki aku ya tetap dapat gitu kan, dan akhirnya berangkat. Di sana aku ngeliput di depan banyak invitation, entah dari kementerian, entah dari perusahaan swasta, atau mungkin public figure kayak Krisdayanti dan lain-lain tuh juga datang ke sana. Dan di sana kalau nggak salah Universitas Brawijaya itu dapat penghargaan kampus inklusif gitu. Nah, aku meliput Pak Rektor, Pak Widodo, kemudian meliput
direksi dari CNN juga, pimretnya, pimpinan redaksi, aku kenalan juga sama marketingnya, tim mereka. Akhirnya dari yang awalnya cuma experience biasa ya guys ya, enggak biasa, ini luar biasa, experience masih biasa, dapat networking juga gitu. Sempat ditawarin, oh kamu internship ya di sini, dan percayalah aku juga daftar CNN waktu itu dan belum lolos. Tapi beruntungnya diundang di CNN Awards-nya gitu. Sampai ditawarin nanti coba apply full time di sini ya gitu. Makanya dari sana ya rasanya tuh grogi, seneng, sempat tampil juga kan di apa namanya di hall-nya gitu untuk di-upload di medsosnya UB. Jadi ya itu satu experience yang keren sih. Ya terus selanjutnya juga kakak juga punya, tadi udah kakak jelasin ya tentang kakak pernah di CNN, kakak juga pernah jadi tim kreatif di riset karya ilmiah nih kak. Terus juga kakak bahkan kalau usah pernah mentorin banyak mahasiswa juga ya kak? Iya, beberapa mahasiswa ya betul. Jadi semua pengalaman itu yang paling membentuk nih kak, yang benar-benar berpengaruh banget di kehidupan kakak sampai membentuk karakter kakak yang seperti sekarang ini. Oke, jadi sebenarnya setiap pengalaman itu punya lessonnya masing-masing ya. Kayak apapun, kayak hari ini aku bisa ketemu kalian gitu ya, bisa sharing di sini, itu pasti ada ilmu lah gitu yang aku dapat dan pengalaman gitu. Cuma yang paling membentuk adalah ketika aku mentoring teman-teman sih gitu. Waktu itu terakhir aku mentoring, sempat juga sih mentoring Invest ITS gitu. Itu jadi kegiatannya kampus ITS ya, tentang pelatihan KTI gitu. Jadi mereka mengundang mentornya dari berbagai universitas memang. Dan aku sempat ada yang komen gitu kayak, ih Ilya, kamu diundang ya gitu. Setahu aku kemarin yang diundang waktu itu tuh mapres gitu kan. Terus aku bilang, oh iya, aku bukan mapres sih gitu, tapi gak tahu diundang gitu. Ternyata beberapa bulan setelah itu jadi mapres gitu, alhamdulillah gitu. Nah di sana yang membuat aku berkesan adalah ketika aku membagikan ilmu ke teman-teman gitu ya, apalagi ke teman orang asing misal, sebenarnya aku tuh belajar, Hamin satunya itu aku mengulik gitu, karena apa yang aku sampaikan ke teman-teman itu harus aku paling pahami dulu gitu. Jadi kayak misalnya jadi speaker juga, nggak bisa aku nyampein ke orang-orang berdasarkan hanya teori gitu kan, pasti aku udah praktis lah, entah berdasarkan life experience-ku sendiri gitu. Misal aku dikasih speaker itu macam-macam gitu temanya, entah tentang psikologi padahal aku bukan anak psikologi gitu ya. Mungkin tentang mental health atau mungkin sekarang tentang lebih dari sekedar kuliah gitu. Itu juga aku pelajari gimana apa yang aku sampaikan itu bisa berkesan gitu, entah satu atau dua kalimat atau mungkin bisa dipraktekkan gitu. Ada DM masuk gitu kayak terima kasih Hilya udah sharing ya gitu. Aku banyak belajar dari kamu, hiduplah lebih lama sampai itu ya mungkin yang membuat aku kayak kalau mau nyerah itu ada alarm gitu. Ingat masih banyak orang yang menunggu kamu berdampak. Mungkin itu sih. Terus kakak juga pernah kakak pernah bisa nggak sih ngasih tip buat teman-teman mahasiswa, sobat Brodi nih terutama ya, biar mereka tuh nggak ngerasa minder nih, karena kan nggak apa ya, kita sekarang zaman sekarang pasti branding itu diperluin banget kan kak, apalagi di media sosial nih. Kira-kira kakak bisa nggak ngasih tips and tricks supaya cara membangun personal branding sama bakal bisa jadi konsisten buat jadi penulis, juga buat konten, bahkan jadi pembicara ya kak di 20 kurang lebih 26 event gitu Iya, ya. betul. Oke, halo Sobat Brodi. Jadi, tips dari aku tadi sih, apa yang aku sampaikan sekarang itu nggak harus sama dengan yang kalian akan lakukan gitu ya. Cuma ambil aja sisi ketangguhan gitu. Mungkin jalan kalian tuh bakalan beda-beda. Mungkin jalan aku, jalan kamu gitu, beda-beda. Tapi yang pasti adalah ingat, kita harus punya grit gitu. Grit adalah ketika kalian bisa resilience, kalau ada kegagalan, ada penolakan, bangkit lagi gitu. Berlarut-larut itu kayak nggak membuat kita bisa menemukan hadiah di depan kan. Jadi emang harus punya ketangguhan. Dan tadi passion yang aku bilang itu nggak bisa ditemukan dalam sebulan, 2 bulan, tapi emang butuh proses gitu. Kalau misalnya ternyata setelah dicari bukan punya kalian gitu, nggak cocok nih kalian, ya udah cari lagi. Masih banyak hal-hal di depan sana yang bisa kalian explore. Nggak harus tentang kepenulisan yang mirip dengan aku gitu, enggak gitu. Aku percaya setiap orang punya takdir indahnya masing-masing ya. Jadi semangat mengejar itu dan pastikan kalian tahu gitu niat awalnya apa. Kalau memang niat awalnya aku adalah berkarya dan berdampak untuk lebih banyak orang,
Artinya aku nggak bisa stuck di satu tempat, aku harus explore lebih banyak supaya apa yang aku suarakan juga menjangkau lebih banyak audiens gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian niatnya apa, itu selaraskan dengan usaha gitu. Kalau menuruti rasa minder, jujur aku juga masih sering minder gitu. Apalagi ketika dinobatkan jadi Mapres 1 itu aku juga masih bertanya-tanya apakah aku pantas gitu kan. Tapi ya udah learning by doing gitu. Aku belajar seiring aku melakukan itu. Nanti toh kalau kita nunggu yakin keburu kesempatannya hilang kan. Jadi itu tadi. Oke, terakhir nih Kak, Kakak punya pesan nggak buat mahasiswa UB khususnya di Fakultas Vokasi yang sekarang lagi ngerasa stuck atau masih ragu sama potensi dirinya? Oke, tipsnya mungkin kalian bisa sering discuss sama teman-teman gitu ya, discuss kecil-kecil gitu, kayak kita mau bikin apa ya gitu, entah lomba, bahkan orang-orang yang aku tanyain sering lomba sampai juara gitu, awalnya ya mereka mengikuti lomba biasa gitu kan, entah cuma jadi finalis atau mungkin nggak lolos itu pun pernah. At least kalian punya circle yang mendukung gitu, bukannya menjatuhkan, bukan yang membuat kalian ragu buat ngambil kesempatan gitu. Jadi kalau ketika kalian kemarin aku nih Mapres ya, itu sebenarnya aku di-trigger sama teman aku gitu loh, kayak, "Gila coba daftar deh," gitu. Mungkin kalau aku nggak diajak, aku mungkin ragu untuk coba gitu. Nah, di sana circle itu dibutuhkan gitu kan. Dan kalau misalnya kalian masih stuck sama apa yang kalian cari, ingatlah bahwa gak ada kata terlambat untuk memulai gitu. Walaupun aku dikatakan kayak, "Oh tapi aku pengen jadi penulis," cuma aku nggak selama itu kayak Ilya dari kecil gini, nggak apa-apa coba aja gitu kan. Aku juga masih ingin mempelajari banyak skill gitu di umurku ini, supaya aku bisa membuka peluang lebih banyak tadi gitu kan. Jadi jangan sampai kalian merasa stuck, terlambat, sia-sia atau apa, karena insya Allah segalanya itu ada jalan gitu. Oke, sebelum kita tutup sesi obrolan kita pada hari ini dan lanjut ke sesi Q&A dari Sobat Brodi, kira-kira bisa nggak kakak kasih 3 takeaways point dari yang bisa langsung diingat nih sama diterapkan sama Sobat Brodi kita yang ada di rumah atau bahkan sedang berkuliah nih dengan kesibukannya masing-masing. Oke. Mungkin 3 kata nih. Oke. Cerdas, ikhlas, berkelas. Oke, keren. Wah, tepuk tangan dulu buat ya. Oke, makasih. Bentar ya, Kak. Ya, thank you juga ya teman-teman untuk meetingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brodi. Terima kasih banyak ya Kak Cilia atas diskusi yang mendalam dan penuh wawasan ini. Sekarang kita beralih ke sesi Q&A, di mana sobat-sobat Brody udah pada nanya di Instagram nih, oke. Terus ini juga kita bakalan ada beberapa pertanyaan, sekitar mungkin 3 aja ya Kak, Iya, karena boleh. kita juga memilih beberapa nih pertanyaan yang mungkin bisa dijawab pada hari ini juga gitu. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih Kak tips and trick buat ngatur jadwal waktu gitu selama kita berkuliah atau berkegiatan gitu? Oke. Aku pernah dengar kalau misalnya kita lagi burnout gitu ya, manajemen waktu kayak tips dan lain-lainnya itu kadang nggak works. Yang penting adalah selesaiin satu persatu sampai kelar gitu. Selesainya dari yang apa? Dari yang paling kalian rasa mendesak gitu kan, atau yang paling penting lah. Selesaikan satu. Dan waktu itu bukan mengikuti kita gitu. Kita yang mengikuti waktu gitu. Jadi harus curi-curi. Misal, ketika itu kan aku magang sama tugas akhir, sama mapres juga. Jadi kalau emang aku merasa waktuku dikit ya nggak akan kelar semuanya gitu. Tapi aku menganggap semua orang punya 24 jam yang sama kan ya. Jadi ketika masuk kantor aku magang, aku curi waktu. Ketika udah nyelesain tugas aku nyuri waktu untuk project mapres aku nih. Habis itu udah kelar mapres, aku mungkin lanjut magang lagi. Nantinya aku bimbingan online gitu. Misal aku nyicil tugas akhirku. Jadi benar-benar ketika aku ngambil tanggung jawab ya aku selesaikan gitu. Kalau secara teknik sih yang paling efektif menurut aku selama ini ya pakai reminder gitu ya di handphone biar aku nggak kelupaan. Biasanya aku H-1 tuh udah aku reminder aku besok apa gitu kan. Sama teknik Pomodoro nih. Jadi kayak 25 menit aku kerja, 5 menit aku break, terus lanjut lagi kayak gitu sih mungkin. Oke, baik. Sekarang untuk pertanyaan keduanya, gimana sih Kak tipsnya agar akademik dan kegiatan lainnya itu balance?
Oke, jadi akademik sama non-akademik itu balance-nya itu susah ya teman-teman. Aku pun masih berusaha menyeimbangkan itu. Tapi kalau emang kalian mungkin yang masih maba nih ya, itu bisa tipsnya bikin dari semester 1 targetnya apa, semester 2 apa gitu. Jangan paksakan semuanya tuh dari jadi satu semester harus mencapai ini. Nggak apa-apa sih, ambisi itu boleh. Asalkan kalian tetap sayang sama diri gitu kan ya. Takutnya kewalahan, akhirnya akademiknya eh tersisihkan gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu aku organisasi aku batasi misalnya cuma 2 atau 3. Terus aku aktif di akademik di kelas. Kalau emang waktunya di kelas, aku fokus di kelas. Aku nggak ngerjain yang lain. Aku dengerin dosen, aku kerjain tugas-tugas aku dan lain-lain. Kemudian di luar kelas ya baru aku cari opportunity yang lain, entah organisasi, entah magang atau project-project gitu. Jadi cara menyeimbangkannya adalah ingat apa yang kalian kerjain itu tapi tetap tahu prioritas gitu. Benar banget sih Kak, kita Iya. harus tahu prioritas kita Iya, ya. itu dia. Apalagi sebagai mahasiswa gitu. Nah, Tuh. Terus kira-kira dulu waktu kakak semester 1 itu apa aja sih yang kakak siapin buat sampai sekarang ini, sama gimana sih Kak cara ngadapin omongan orang gitu ya Kak? Kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa ngontrol omongan orang juga, berpendapat tentang diri kita gitu. jujur kalau ditanya dari semester 1, aku semester 1 itu nggak aktif. Maksudnya aku bener-bener fokusnya akademik aja sih. Karena di sana itu peluang untuk mendongkrak nilai IP kan ya. Nilai IP itu kalau di semester 1 tuh lebih possible lah untuk dinaikin gitu kan. Jadi kalau misalnya dari semester 1 udah anjlok, cenderung susah gitu untuk naikin di semester selanjutnya. Jadi aku benar-benar fokus akademik. Nah, di semester 2 baru aku aktif lah di UKM dan lain-lain. Lomba itu juga di semester 3. Tapi aku dulu pernah tanya juga ke temanku, kapan ya aku bisa kayak gini gitu. Teman aku jawab, ntar kok semester 3 atau 4 insya Allah kamu bisa dapat. Dan itu benar gitu kan. Jadi emang percaya pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan kita nggak perlu terlalu berisik kayak ngasih tahu proses ke orang gitu kan. Bahkan temen aku itu banyak yang kaget kalau aku daftar Mapres gitu. Show them the result aja gitu. Nah, untuk omongan orang, ini pun banyak banget ya pasti orang-orang yang sampai sekarang, apalagi ketika kita semakin berkembang itu pasti ada aja yang nggak suka. Dan kita nggak punya kewajiban untuk menyenangkan orang lain. Tapi yang perlu diingat, kita juga nggak boleh jadi pribadi yang menyebalkan. Cukuplah senang dan menyenangkan diri gitu, supaya energi yang dikasih ke orang lain juga nggak jelek gitu vibrasinya. Yang aku selalu anggap adalah selagi aku nggak yang menyakiti dan aku masih berusaha untuk develop diriku juga sih. Aku masih sering cut off orang, padahal aku juga bukan yang sempurna ya teman-teman gitu. Jadi masih sering buat salah juga. Tapi yang aku selalu ingat dari ayah aku adalah tetap stay on track gitu. Tetap lurus, anggap aja mereka adalah batu bata gitu ya, yang cuma dia halangin di kanan atau kiri, tapi itu nggak menghalangi langkah aku gitu. Doakan mereka. Aku justru disuruh doakan mereka. Orang-orang yang menyakitiku, aku doakan. Semoga mereka diberi kebahagiaan. Akhirnya nggak mengusik kebahagiaan yang aku punya. Dan ketika aku mendoakan mereka, malaikat juga ikut doain aku. Akhirnya aku dapat kebahagiaan yang berkali lipat. Intinya kayak gitu. Jadi omongan-omongan itu tetap aja sebagai bensin supaya kalian tetap berjalan lebih jauh. Wah, jawaban Kak Cila ini bikin kita makin tercerahkan ya, Ci. Kita juga ngucapin terima kasih buat Sobat Brody yang udah ngirimin pertanyaan kerennya. Oke, dan juga jangan khawatir kalau pertanyaan kalian belum terbaca di sini, karena kita mungkin bakalan bahas nih pertanyaan kalian di episode-episode yang akan mendatang nanti. Oke, wah luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dari Kak Cila kita belajar bahwa jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk mengeksplorasi diri, karena dari kegagalan itu bakalan ada hasil yang maksimal. Iya, bener banget. Dan juga kita harus fokus sama tujuan awal kita, jalur kita. Jangan sampai kita karena ada serangan nih dari kiri kanan gitu ya, sampai akhirnya kita melenceng nih dari harusnya jalur yang kita lalui gitu. Dan buat Sobat Brody yang dengerin podcast ini, jangan lupa setiap dari kalian itu punya potensi yang luar biasa. Semua itu dimulai dari diri kalian sendiri untuk memulai langkah kecil, yaitu keberanian mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Terus pantengin episode-episode Brody selanjutnya, karena bakal banyak narasumber yang seru dan juga topik menarik lainnya. Akhir kata, aku Audi. Dan aku Aura. Brody, itu James, ayo bersinar, waktunya kita bicara. Sampai jumpa.